Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan beberapa latihan dalam bahasa C++, untuk bab 5 yaitu tentang struktur. Di sini sudah ada beberapa latihan yang harus saya jalankan, di mana ini nomor 1, memahami cara mendeklarasikan struktur, kemudian menginisialisasi struktur, dan juga memanggil elemen dari suatu struktur. Ini sudah ada contoh potongan programnya. Kemudian di sini saya harus menjelaskan perbedaan antara program di atas dengan array. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Saya jalankan dulu, nanti saya jelaskan bagaimana alur dari program ini. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan nama, misalkan UC, kemudian alamat, address, Bandung, kemudian salary-nya misalnya 4 juta. Nah, kemudian ditampilkan employee datanya yaitu UC, Bandung, dan juga 4 juta. Nah, jalannya itu seperti yang tadi disebutkan pada soal, yaitu tentang inputan, bagaimana cara menginputkan dan bagaimana penggunaan struktur di dalamnya, yaitu di sini ada employee 1, kemudian memanggil elemen dari employee 1 yaitu name. Nah, di depan sini sudah ada fungsi struct yang bernama data, kemudian di dalamnya ada beberapa variabel yaitu char, name, address, dan juga salary. Kemudian di bawahnya sini data dipanggil, kemudian dikasih nama dengan employee 1. Jadi pemanggilannya yaitu memanggil employee ini, kemudian karena employee ini adalah data, maka bisa memanggil isinya ini, employee.name.address.salary. Pemanggilannya seperti itu. Kemudian penampilannya juga sama dengan waktu penyimpanan seperti ini. Begitu ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Yaitu di sini adalah nested structure. Nested itu bersarang. Jadi kita coba langsung lihat di potongan programnya yang sudah saya copy. Nah, seperti ini. Di sini ada fungsi struct di atas atau di luar dari main utama. Ada di atas ini, dimana struct yang pertama dia bernama data student dan berisi dengan name dan juga nim. Kemudian ada lagi struct student group, yaitu di dalamnya ada struct data student. Jadi ini maksudnya adalah dia ini misalnya indukan, kemudian ini bisa mengambil dari indukan itu. Jadi dia memanggil di dalam struct, ada struct lagi, memanggil struct data student, kemudian ditambahkan lagi di sini chief. Kemudian ada struct lagi untuk data student, menambahkan lagi variabel member dengan array 1 dimensi. Begitu. Baru dipanggil di sini ada perulangan for untuk menginputkan nama chiefnya, kemudian nimnya berapa, baru setelah itu dia anggotanya siapa saja, member, name, dan juga nim. Kemudian baru di sini
menampilkan dari hasil inputan tadi. Coba kita jalankan. Misalnya grup 1 chatnya namanya UC, kemudian name-nya misalnya seperti ini, membernya, jadi ini ketua, kemudian ada lagi ini ketua itu yang dimaksud dengan data student yang tadi sudah dideklarasikan di luar main utama. Kemudian ini adalah data yang dimana dia bisa mengambil dari data indukan di ini. Kemudian ini membernya Mega misal, dengan ini ada lagi member yaitu dan ini. Nah, kemudian ada ini batasnya sampai 3 karena di sini ada perulangan for-nya kurang dari 3. Jadi ada 3 grup yang nanti diinputkan. Nah, di sini langsung menampilkan dari inputan yang sudah kita buat, dimana chief group pertama dia kepalanya UC dengan name ini, kemudian membernya ada ini ya. Jadi ini adalah nested struct-nya itu berada pada sini. Dalam struct memanggil struct lagi, kemudian ditambahkan deklarasi variabel lagi, begitu. Turunan ya, seperti keturunan. Jadi ini indukan dimana dia bisa memanggil ini, kemudian ditambahkan lagi ini. Kemudian di sini untuk nomor 3 ini saya komen dulu. Nah, jadi di dalam nomor 3 ini dideklarasikan ada struct lagi, yaitu mailing list record, dimana isinya ada 4 deklarasi variabel dengan menggunakan tipe data char dan juga integer, dimana ada name, address, city, dan juga zip code. Kemudian di sini adalah mendeklarasikan dari fungsi yang ada di bawah sini, dimana dia memiliki parameter integer num dan juga mailing list record atau mirek. Nah, di sini menampilkan record, name, address, city, dan juga zip. Manggilnya adalah dari mirek ini, kemudian dot address itu dari struct yang di atas ini. Kemudian baru di main utamanya dia memanggil mailing list record dengan list array batasnya 3, kemudian integer index 0, kemudian ada fungsi dualnya di sini. Nah, kemudian di sini menginputkan ya, baru dia nanti memanggil display record untuk menampilkan. Coba kita jalankan.
Nah, penggunanya seperti ini. Jadi perbedaannya di sini dengan nomor yang sebelumnya itu pada penggunaan list array-nya. Jadi ini lebih menggunakan ke array, yang tadi lebih ke struct gitu. Nah, di nomor 3 ini tuh kan di sini ada struct. Kemudian struct ini dipanggil ke dalam fungsi. Jadi nomor 3 ini lebih ke memasukkan fungsi struct, memasukkan struktur ke dalam fungsi, kemudian dipanggil. Kalau yang ini tadi kan memanggil. Kalau nomor 2 tadi kan nested structure, di dalam struct ada struct gitu. Kemudian saya komen untuk lanjut ke soal berikutnya. Dimana di sini ada fungsi struct lagi bernama bin, dimana isinya ada 3 variabel, yaitu name, quality, dan juga cost. Kemudian di sini di dalam struct bin ada printer cable box, yaitu dengan isian printer cables, kemudian 0 dan juga 1295. Kemudian structure bin dibikin pointer, kemudian dalam pointer itu berisi dimasukkan ke dalam printer cable box. Jadi ini itu berisi ini, kemudian baru dicetak name pt stru nya itu name, yaitu ini. Jadi ini itu masuk dalam ini, kemudian quantity-nya itu adalah 0, kemudian cost-nya adalah ini, baru dipanggilnya menggunakan ini karena menggunakan pointer ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini itu yaitu pemanggilan struktur dengan dimasukkan ke dalam pointer, ya kan? Di ini struktur, kemudian strukturnya dimasukkan, ini ada nilai array-nya, ya kan? Kemudian dalam struktur ini dibikin pointer manggilnya, kemudian dalam pointer ini dikembalikan lagi dengan nilai yang ini, begitu. Kemudian untuk soal yang terakhir di sini, nah di nomor 5 ini juga ada struktur lagi bernama PGW, dimana ada 2 declaration variable. Yang satu bertipe char, yaitu nama dengan batasnya 20, kemudian ada integer gaji. Kemudian di sini adalah pointer bintang PTR. Kemudian di sini ada menampilkan struktur dengan size of, ya kan? Kemudian di sini juga menggerakkan pointer dengan malloc. Malloc itu, nah ini adalah penulisan yang benar untuk malloc. Malloc itu adalah menentukan alokasi memori, yaitu dengan void bintang underscore cdecl malloc buka kurung size underscore t underscore size. Jadi dia menentukan alokasi dari memori, kemudian baru dicetak di sini alokasi memori struktur ke 1 itu adalah berapa. Coba kita lihat hasilnya. Untuk ukuran struktur PGW sama dengan 24. Nah, ini adalah lokasi memori untuk 3 data struktur. Karena di sini adalah kurang dari 3. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 6 mengenai pointer dan juga string. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai bagaimana fungsi dari pointer
dan bagaimana juga cara mengambil alamat atau memori yang ada dalam sistem, kemudian hingga bisa tampil dalam suatu program ketika dijalankan. Nah, di sini ada beberapa latihan ya yang harus saya jalankan. Untuk soal yang pertama ini ada soal seperti ini. Setelah menjalankan program di atas, jelaskan apa yang dimaksud dengan karakter bintang dan juga dan dalam penggunaan pointer. Nah, potongan program ini sudah saya kopikan terlebih dahulu di dalam Visual Studio. Kemudian coba kita jalankan dulu bagaimana outputan dari potongan program ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah alamat dari memori ketika menggunakan pointer. Nah, sekarang untuk pertanyaannya tadi kan disuruh menjelaskan apa fungsi dari bintang ini dan juga dan. Di sini tuh bintang adalah deklarasi variabel untuk pointer. Jadi ketika menggunakan pointer harus menggunakan bintang di dalam sebelum nama untuk pointernya sini. Kemudian dengan tipe data ini integer. Kemudian di bawahnya lagi ada deklarasi variabel dengan tipe data integer. Ikutan yang di atas ini dengan nilai A yaitu 7. Kemudian di sini untuk mengisi sebuah pointer tidak perlu menggunakan bintang lagi, udah langsung namanya aja. Kemudian sama dengan dan A ini berarti intinya pointer ini akan diisi dengan nilai dari A. Jadi dan itu adalah alamat dari A, sedangkan A itu adalah 7, maka APTR ini akan berisi 7. Seperti di sini ketika ditampilkan hasilnya akan seperti ini. Jadi 7 ini juga bakal memiliki alamat memori sendiri, kemudian langsung dituangkan ke dalam APTR ini. Begitu. Kemudian untuk soal yang kedua di sini adalah menggunakan pointer untuk melewatkan argumen ke fungsi sebagai reference, pass by reference. Di sini udah ada penjelasan sedikit, kemudian ada potongan programnya di sini. Kemudian di sini ada soal yaitu amati program di atas, kemudian jelaskan perbedaan penggunaan variabel dengan call by reference dengan penggunaan variabel dengan call by value. Kemudian baru kita jelaskan ya, di sini ada call by reference-nya, kemudian juga ada call by value-nya. Nah, kita langsung di sini lihat di programnya langsung ya. Kemudian ada di luar dari main, di sini ada deklarasi dari atau fungsi dari program 2. Kemudian ketika dia sudah memberikan fungsi di luar main, maka harus dideklarasikan dulu di atas main. Coba kita jalankan dulu, baru nanti saya jelaskan perbedaan dari call by value dan juga call by reference. Nah, di sini ada error karena memang kedua programnya memiliki deklarasi yang sama, integer 5 dan juga ini juga sama.
jadi harus dijalankan satu-satu dulu. Di sini juga nggak apa-apa, masih dideklarasikan, soalnya nanti yang bakal dijalankan potongan program yang pertama dulu. Adalah hasil dari call by value. Di sini integer number 5, number sama dengan 5, kemudian dikeluarkan the original value of number is number, yaitu 5. Kemudian number di sini yang sudah tertulis 5, kemudian di sini numbernya disetting lagi, yaitu sama dengan cube by value yang berisi number, yaitu memanggil fungsi cube by value di sini, yaitu returnnya 5 dikali 5 dikali 5. Ini adalah penggunaan call by value nya. Jadi menggunakan variabel biasa untuk memanggil value nya. Kemudian perbedaan untuk call by reference itu adalah memanggilnya menggunakan pointer. Jadi ini kalau value menggunakan deklarasi biasa, deklarasi variabel biasa. Kalau call by reference menggunakan pointer. Coba kita jalankan dulu untuk yang call by reference. Hasilnya sama, tapi bedanya adalah penggunaan dari pointer di sini. Nah, dia parameternya integer n kalau yang value, kemudian kalau reference dia menggunakan pointer, yaitu dengan bintang nptr. Jadi nanti pemanggilannya akan seperti ini, begitu. Kemudian untuk soal yang 2B di sini, ini soal 2A ya. Di sini ada 2B, disuruh jelaskan apa yang dilakukan program di atas. Kemudian jelaskan mengapa perlu penggunaan library ini ctype.h atau apa ini ya, ctype.h. Jadi sebelumnya kita sudah deklarasikan di sini include ctype ya, ctype.h. Kita aktifkan dulu yang deklarasi fungsinya untuk 2B. Kemudian untuk programnya juga saya aktifkan dulu, dan juga penggunaan fungsi dari 2B. Kemudian coba saya jalankan dulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini ada dua perbedaan ya di outputannya. Untuk outputan yang pertama ini, the string before converts its string, masih huruf standarnya yaitu karakter and ini $32.98 dengan menggunakan huruf kecil semua. Kemudian memanggil fungsi convert to uppercase, memanggil string yaitu ini, baru kemudian di fungsi sini yaitu dia memanggil topper, yaitu topper itu ada dalam library yang ctype.h ini. Nah, ctype.h itu adalah
library yang untuk looping dan juga testing karakter, ya kan. Jadi tanpa menggunakan topper, dari variabel string tadi yang karakter and $32 tadi itu akan dikonversasikan ke dalam bentuk huruf kapital. Makanya di sini ada perbedaannya. Untuk string yang biasa tanpa memanggil fungsi ini, dia akan menggunakan karakter dengan huruf yang kecil semua. Ketika sudah dipanggil dengan topper, di sini akan berubah menjadi huruf kapital semua. Jadi penggunaannya untuk merubah ke huruf kapital yaitu menggunakan topper dengan di dalam library ctype.h. Kemudian untuk soal yang ketiga di sini saya aktifkan dahulu. Nah, di sini untuk nomor 3 yaitu memahami hubungan erat antara pointer, array, dan juga string. Untuk soal pertamanya yaitu catat hasil keluaran dari program di atas, kemudian jelaskan apa yang dilakukan program tersebut. Gitu ya. Jadi ini ada soal B lagi untuk nomor 3. Jadi kita lihat dulu dari 3A. Saya jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Itu dia mengurutkan nilai dari yang terkecil sampai terbesar dengan nilai data awalnya yaitu 2, 6, 4, 8, 10, 12, 8, 6, 6, 8, 4, 5 dan juga 37. Kemudian baru memanggil fungsi bubble sort di sini. Kemudian dicetakkan lagi ketika sudah diurutkan secara ascending. Nah, itu memanggil fungsinya ada di bawah sini tadi. Di sini. Jadi dalam fungsi bubble sort ini memiliki parameter dengan tipe integer, tapi di sini menggunakan pointer yaitu bintang array dan juga konstanta integer dengan nama size. Kemudian di sini memanggil fungsi lagi. Jadi di dalam fungsi memanggil fungsi lagi yaitu fungsi swap dengan parameternya ada 2 yaitu menggunakan pointer juga dan tipe data integer. Di dalamnya ada integer hold. Nah, di sini adalah tempat perbandingan ya. Bagaimana ascending ini bisa terjadi. Nah, di sini tuh dalam fungsi ini tuh sebenarnya jalannya tuh seperti ini. Jadi array yang pertama 2 itu dibandingkan dengan array yang kedua yaitu 6. Mana yang lebih kecil akan dicetak dulu. Karena 2 lebih kecil maka dicetak 2. Kemudian tinggal sisa 6. Kemudian 6 dibandingkan dengan array yang ketiga yaitu 4. 6 dan juga 4 dibandingkan mana yang lebih kecil. Jika lebih kecil 4 maka tulis 4, sisa masih 6. Kemudian 6 dibandingkan dengan 8, paling kecil 6. Kemudian 6 ditulis, sisa 8. Akan terus berjalan seperti itu sampai akhir. Prosesnya ada di dalam fungsi bubble sort. Kemudian untuk cara memindahnya itu ada di swap. Jadi begitu. Nah, untuk yang nomor 3B di sini ada beberapa potongan program lagi dan juga perintah catat keluaran program di atas, kemudian jelaskan perbedaan proses penyalinan string dengan menggunakan array dibandingkan dengan menggunakan pointer. Sesudah aktifkan untuk program yang 3B, kemudian saya jalankan di sini. String 1 yaitu hello, string 3 yaitu goodbye. Penjelasannya di sini yaitu
di sini kan deklarasi variabel bertipe char, yaitu string 1 dengan indeks sebesar 10, kemudian pointer string 2 dengan nama yang diisi dengan hello. Kemudian di sini ada string 3 yang berisi dengan 10. Kemudian juga di sini ada string 4 yaitu diisi dengan goodbye. Nah, terus di sini memanggil fungsi copy 1 dengan 2 parameter ada di bawah. Kemudian juga memanggil copy 2 untuk yang string memanggil goodbye tadi. String copy 1 untuk memanggil penggunaan pointer ada di bawah sini, dimana di sini ada perulangan for, yaitu integer i sama dengan 0, kemudian s1 dan indeks i sama dengan disamakan dengan jadi string s1 dibandingkan dengan s2 jika tidak sama dengan 0 maka akan dikembalikan lagi ke sini dan tercetak hello. Kemudian yang kedua yaitu dengan copy 2 di sini pointer S1 dibandingkan atau disamakan dengan pointer S2. Jika tidak sama dengan 0 maka di sini ada S1++ dan juga S2++. Nanti akan tercetak di sini goodbye untuk string 3-nya. Seperti di sini. Kemudian ini saya komen lagi. Deklarasi yang di sini juga saya komen. Kemudian saya aktifkan untuk yang nomor 4. Jadi jelas ya tadi untuk yang nomor 3B di situ adalah pemanggilan data dari yang menggunakan pointer dan juga dari yang tadi menggunakan array. Terus kemudian memanggil fungsi dengan parameternya menggunakan pointer. Jadi penggunanya sama saja. Untuk yang nomor 4 ini coba kita jalankan terlebih dahulu. Misal di sini ada enter masukkan pilihan 0, 1 atau 2. Jadi ada 3, kemudian n. Misal 0. Nah, di sini ya enter 0 so function 1. Masuk ke fungsi 1. Jadi memanggil fungsi 1. Kemudian 1 saya memanggil fungsi menginputkan 1 memanggil fungsi 2. Kemudian misal 2. Di sini saya tuliskan 2 memanggil fungsi 3 dan juga misal ini 3. Maka program execute complete. Program selesai. Penjelasannya untuk dari soalnya di sini untuk nomor 4 yaitu jelaskan baris 10 dan juga baris 14 dari program di atas. Untuk 10 dan juga 17 ini pakai pointer f bintang f, dimana di sini ada array isinya adalah choice. Kemudian untuk yang 10 penggunaan void ini. Jadi di dalam pointer f itu ada array yang maksimal 3 bertipe data integer dengan nilai di sini isinya adalah fungsi 1, fungsi 2 dan juga fungsi 3. Itu memanggil ini.
Kemudian yang untuk ini baris ke-17 di sini ada pointer bintang F dengan isi arraynya yaitu choice. Choice di sini adalah sudah dideklarasikan di awal choice untuk jadi apa yang udah kita inputkan di sini. Misal di sini kosong, maka choice-nya kosong. Kemudian dibandingkan akan tertulis kosong. Jadi di dalam sini jika akan diketikkan 0 akan muncul function 1, jika dituliskan 1 akan muncul function 2, jika dituliskan 2 akan muncul function 3. Itu adalah sama aja kayak dibandingkan dengan indeks ke 0 akan muncul ini, indeks ke 1 ini, indeks kedua ini. Makanya di sini ada suruh memilih enter 0, 1 ataupun 2. Begitu ya. Kemudian saya komen dulu di sini untuk yang nomor 4 dan kita lanjut ke beberapa latihan pada soal nomor 5. Jadi nomor 5 ini ada nomor 5 yang ke A ya ini. Catat keluaran program lalu jelaskan penggunaan strcpy dan juga strncpy untuk melakukan proses apa dan terangkan perbedaannya. Di sini untuk yang 5A maksud saya buka dulu komenan. Jadi yang 5A ini adalah perbedaan strcpy dan juga strncpy. Kalau sudah kita ketahui bahwa strcpy ini berada dalam library string.h, tanpa memanggil atau menginclude string.h dia akan error. Nah, itu tuh caranya kayak ini. Jadi variabel y ini akan diisi dengan variabel dari x, sedangkan variabel y di sini udah dideklarasikan secara array dengan batasnya 25 panjangnya. Kemudian untuk x, variabel x yaitu berisi dengan happy birthday to you. Jadi y akan diisi dengan happy birthday to you. Itu penggunaan strcpy. Kemudian untuk strncpy itu adalah mengcopy sebagian dari kalimat yang ada dan sebanyak n. Nah, n-nya di sini saya tulis 5. Nah, jadi kan di sini z yang akan diisi dengan nilai x. Jadi nilai variabel z yang semula kosong dengan batasnya 15 diisi dengan x yaitu happy birthday to you. Tetapi di sini ada 5 yaitu cuman mengcopy 5 karakter saja dari depan. Kayak misal di sini kalau 5 berarti H A P P Y akan tertulis happy saja. Kemudian di sini ada petik /0 petik, itu adalah untuk menghentikan karakter ya. Jadi kalau sudah batas 5 berarti sudah berhenti, tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi penggunaannya seperti itu. Kemudian untuk 5B di sini catat keluaran program lalu jelaskan penggunaan strcat dan juga strnchat. Terangkan perbedaannya. Di sini udah ada char S1 dengan nilai 20 yang berisi dengan happy, kemudian S2 berisikan dengan New Year, kemudian S3-nya masih kosong. Kemudian di sini
penggunaan strcat dan juga strnchat. Nah, di sini strcat itu berarti dari penggunaan menggabungkan dua kalimat atau lebih, tapi biasanya di sini biasanya seperti ini. Jadi menggabungkan dari S1 digabungkan dengan S2. Semula S1 adalah tulisnya happy, kemudian spasi, kemudian digabungkan dengan New Year, kemudian spasi. Jadi akan nanti tertulis S1 ini adalah Happy New Year. Kemudian untuk strnchat ini adalah mengisikan S3 yaitu masih kosong, yaitu di sini S1 yaitu Happy New Year yang di sini udah kita gabungin, tapi dia hanya menuliskan 6 karakter aja dari depan yaitu happy. Jadi nanti akan tertulis cuma happy aja, karena emang mintanya adalah 6 karakter saja dari S1 dimasukkan ke S3. Kemudian baru ditulis semuanya di sini strcat yaitu S3. S3 tadi adalah happy, ya kan? Happy itu dari mana? Dari S1 yang diambil 6 karakter aja yaitu happy. Kemudian digabungkan dengan S1. Sedangkan S1 tadi sudah digabungin dengan S2 Happy New Year. Jadi di sini baris ke sini itu akan muncul keluaran Happy New Year, akan seperti itu. Kemudian untuk yang 5C di sini saya buka dulu. Untuk 5C membandingkan strcmp dengan strncmp. Jadi penggunanya strncmp itu sama aja dengan strncat atau strncpy gitu. Di sini ada deklarasi variabel yang bertipe char, ada 3 menggunakan pointer, yaitu bintang S1, S2 dan juga S3. Isinya seperti ini, kemudian dicetak. Jadi penggunaan strcmp itu adalah membandingkan 2 kalimat. Kalau misalnya di sini adalah strcmp S1 dan juga S2. Kemudian baru akan dicetak berapa. Cetaknya ada di sini. Membandingkannya itu seperti ini. Jadi di S1 ini memiliki berapa nilai ASCII. Nilai ASCII itu sama dengan kayak misal H berarti 1 karakter, kemudian A berarti 2, P 3, P lagi 3, Y adalah P yang ini 4, kemudian Y 5. Jadi menghitung dari berapa banyaknya karakter, kemudian dibandingkan dengan kalimat yang kedua di sini. Jika hasilnya karakter ini dan juga ini nilainya 0, maka akan dicetak 0. Tapi nanti kalau hasilnya min atau minus, maka berarti kalimat yang pertama dia kurang dari apa atau lebih besar kalimat yang kedua. Jadi kalimat kedua lebih panjang daripada yang pertama. Kemudian kalau hasilnya plus, berarti kalimat pertama ini dianya lebih besar karakternya atau lebih panjang karakternya dibandingkan kalimat yang kedua. Kemudian untuk strncmp itu sama dengan penggunaan n yang lain, di mana S3 yaitu di sini Happy Holidays dibandingkan dengan kalimat S1 di sini yaitu Happy New Year, tapi S1-nya hanya dipakai sebanyak 7 karakter aja, yaitu happy kemudian sampai n sini. Kemudian dibandingkan dan hasilnya seperti apa. Pastinya nanti dia minus karena bakal lebih banyak yang S3 dibandingkan dengan S1. Seperti itu.
Kemudian yang 5D di sini saya buka dulu komenannya. Yang 5D ini adalah penggunaan strtalk, yaitu menspasi ya, memisahkan sesuai dengan tanda apa yang sudah kita setting. Misalnya di sini adalah strtalk, kemudian di dalamnya ada string adalah yang berisi this is a sentence with 7 token. Kemudian di sini spasi, berarti nanti akan dipisahkan berdasarkan spasi. Pada intinya nanti di sini this, kemudian di sini spasi, habis itu langsung tampilan keluarnya enter atau /n, karena di sini sudah diinputin /n. Kemudian di bawahnya ada is, kemudian ada spasi lagi, berarti ada di bawah lagi a, kemudian ada spasi, berarti ditulis bawahnya lagi yaitu sentence. Jadi pemisah seperti itu. Jadi strtalk itu seperti pemisah dari sebuah kalimat berdasarkan apa yang sudah kita tentukan di sini. Kemudian untuk yang 5E di sini yaitu penggunaan strlen, yaitu menghitung length ya, panjangnya sebuah karakter yang ada dalam kalimat ataupun kata. Di sini ada 3 deklarasi yang bertipe char, yaitu string 1, string 2, dan juga string 3. Kemudian di sini ditampilkan berapa jumlah length dari setiap masing-masing ini string. Kalau misalnya string 1 dia menghitungnya A adalah 1, B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai Z, yaitu berarti nanti akan tertulis 26 karakter. Hitungnya seperti ini. Kemudian ada string 2 berisikan dengan for, maka di sini nanti akan tertulis keluarannya yaitu 4. Kemudian string 3 di sini tertulis bottom, berarti nanti akan panjang lengthnya yaitu 6. 6 dari mana? Karena dari B1, O2, S3, T4, O5, N adalah 6. Jadi keluarnya seperti itu, menghitung panjang dari sebuah kata ataupun kalimat. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan untuk latihan modul bab 5 dan juga bab 6 dalam pembelajaran C++. Saya akhiri atas nama Yusi Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.